Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna awis sa'ba idza syi'ta sahla. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita tadi sudah menyelesaikan sesi yang pertama dan kita sudah membahas beberapa masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan kaidah semua tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, atau dalam kitab-kitab atau kaidah buku-buku kaidah fikih mereka menyebutnya dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha maksudnya semua perkara, semua masalah itu tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Dan insyaallah penjelasan saya jelas ya, bisa difahami dengan baik ya. Sebelum ini pernah ada daurah usul fikih ya, katanya sulit untuk difahami. Memang usul fikih ya lebih sulit daripada kaidah fikih. Yang kita bahas saat ini adalah kaidah fikih. Apa perbedaan antara usul fikih dengan kaidah fikih? Perbedaannya adalah pada objek pembahasannya. Objek yang dibahas atau masalah yang dibahas. Usul fikih itu masalah yang dibahas adalah dalil. Objek pembahasannya itu dalil. Sedangkan kaidah fikih, masalah yang dibahas adalah perbuatan seorang hamba, perbuatan manusia. Kenapa kaidah usul fikih atau ilmu usul fikih lebih sulit? Karena masalah yang dibahas adalah masalah-masalah yang menyangkut dalil, yang berkaitan dengan dalil. Dan dalil syariat itu berbahasa Arab. Sehingga ketika kita mempelajari ilmu usul fikih, kita harusnya lebih dahulu mempelajari bahasa Arabnya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, maka mempelajari ilmu usul fikih akan menjadi sangat sulit. Ya. Dan mempelajari bahasa Arab juga sulit. Makanya seringkali ya daurah atau kuliah-kuliah yang menjelaskan tentang bahasa Arab ya, mungkin hari pertama ramai. Kalau sudah 1 bulan, 2 bulan ya tinggal sedikit ya. Hanya beberapa orang saja karena memang sulit dan berat. Dan usul fikih ya sangat dekat ya dengan bahasa Arab. Karena usul fikih itu membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan dalil. Dan dalil berbahasa Arab. Makanya sulit, lebih sulit daripada kaidah fikih. Kaidah fikih lebih mudah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita secara langsung. Karena kaidah fikih berhubungan dengan perbuatan manusia.
Makanya kadang-kadang ada satu kaidah tapi bisa dikatakan ini kaidah usul fikih, ini juga kaidah fikih. Karena kaidah tersebut bisa dibawa ke dalil, bisa diterapkan kepada dalil, bisa juga diterapkan kepada perbuatan manusia. Ketika kaidah tersebut diterapkan kepada dalil, menjadi kaidah usul fikih. Ketika kaidah tersebut diterapkan atau dibawa kepada perbuatan manusia, menjadi kaidah fikih. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya misalnya kaidah al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Bisa difahami kata-kata standar hukum, patokan hukum, atau rujukan hukum, tempat kembali. Bisa difahami? Adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai standar hukum. Maksud dari standar hukum ini adalah tempat kembali. Kalau ada perselisihan, dikembalikan ke situ. Standar hukumnya apa? Adat di sini bisa yang dimaksud adalah adat kebiasaan manusia, bisa adat kebiasaan syariat. Adat kebiasaan apa? Syariat. Contoh adat kebiasaan syariat misalnya ketika syariat menyebutkan kata-kata fi sabilillah. Syariat ya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kata-kata fi sabilillah. Kebiasaan syariat ketika menyebutkan fi sabilillah maksudnya adalah apa? Jihad. Maksudnya adalah jihad fi sabilillah. Dihilangkan kata jihadnya karena sudah maklum, sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh semua orang. Makanya di dalam ayat zakat ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina. Setelah itu apa? Wa fi sabilillah. Tidak dikatakan wa fil jihad fi sabilillah, tapi dikatakan wa fi sabilillah. Karena kita tahu bahwa adat syariat ketika menyebutkan fi sabilillah adalah jihad, maka yang dimaksud dengan fi sabilillah di ayat itu juga jihad. Makanya sebagian ulama menafsiri hadis ya, memaknai hadis man shama fi sabilillah, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang mengatakan maksudnya fi sabilillah ini adalah ketika dia jihad, ketika dia berjihad di jalan Allah. Barang siapa puasa satu hari saja ketika dia berjihad di jalan Allah, maka akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ya. Ada yang memaknai seperti itu karena mengambil kaidah ini, al-'adatu muhakkamah, 'adatu syar'i muhakkamah. Adat kebiasaan syariat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Makanya ada yang mengatakan bahwa makna dari kata-kata wal asri bukan demi masa, tapi demi waktu asar. Karena waktu asar adalah karena kata asar dalam bahasa syariat itu biasanya dimaksudkan untuk waktu asar itu, yang untuk sholat asar. Sehingga dia memaknai wal asri demi waktu asar, dikembalikan kepada adat syariat. Ya, ini termasuk penerapan daripada kaidah al-'adatu muhakkamah, ay 'adatu syar'i muhakkamah. 'Adatu syar'i muhakkamah. Ini contoh yang menunjukkan bahwa satu kaidah bisa menjadi kaidah usul fikih, bisa menjadi kaidah fikih. Contoh al-'adatu muhakkamah kalau menjadi kaidah fikih, contohnya bagaimana?
Contohnya misalnya ada orang perempuan, wanita. Di Malaysia perempuan dan wanita sama kan ya? Ada wanita yang kebiasaan haidnya 7 hari. Kemudian ya pada suatu waktu ya pada satu kesempatan dia keluar darah sampai 10 hari. Sampai 10 hari. Bagaimana kita menghukumi keadaan yang seperti ini? Kita katakan bahwa haidnya sampai hari ke-7 saja. Karena al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dia bisa dijadikan sebagai standar hukum. Adat kebiasaan haidnya itu selalu 7 hari. Tapi pada kesempatan tertentu ternyata sampai 10 hari, berarti yang 3 bukan haid. Ini kaidah fikih karena diterapkan kepada perbuatan manusia. Seperti contohnya lagi, ketika seseorang membeli bahan bangunan, bahan-bahan untuk membangun seperti semen dari toko, atau membeli peralatan rumah tangga, peralatan di rumah ya, misalnya seperti lemari yang besar, seperti kursi, seperti lemari es yang besar-besar. Kalau di Indonesia adat orang yang membeli peralatan yang besar-besar seperti ini biasanya diantar sampai ke rumah. Tidak tahu di Malaysia apakah seperti itu ataukah tidak. Tapi kalau di Indonesia orang membeli semen otomatis ya, dia berarti nantinya disampaikan ke rumahnya. Karena tidak mungkin yang membeli membawa sendiri semen sampai misalnya 100 sak. 100 sak ya. Ini di sini sak apa? 100 semen. 100 bungkus ya. 100 bungkus. Ya, ini tidak mungkin dia membawa sendiri. Dia akan diantarkan sampai ke rumahnya. Ya. Kalau misalnya ya pada suatu hari pemilik kedai dia tidak mau mengantarkan semen 100 bungkus itu, maka pembeli berhak untuk menuntut, berhak untuk meminta kepada penjual untuk menyampaikan semennya ke rumah. Kenapa? Karena al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan manusia bisa dijadikan sebagai standar hukum. Kalau misalnya penjualnya tidak mau, saya tidak mau, adat itu saya tidak mau lakukan, maka pembeli berhak, dia punya hak, dibolehkan untuk menuntut ke hakim, melaporkan perbuatan orang tersebut. Karena kebiasaan masyarakat, kebiasaan orang ramai, seorang penjual semen apabila dibeli dalam jumlah banyak, maka dia juga yang wajib atau harus menyampaikan ke rumah pembeli. Ya, seperti ini al-'adatu muhakkamah jadi kaidah fikih. Yang tadi jadi kaidah usul fikih. Taib. Kaidah fikih lebih mudah difahami daripada kaidah usul fikih ya. Makanya ya saya berharap mudah-mudahan apa yang saya jelaskan lebih mudah ditangkap, lebih mudah difahami, karena kaidah fikih lebih mudah untuk difahami dan dimengerti. Taib. Kaidah kita yang akan kita bahas adalah kaidah yang dikatakan oleh para ulama ya, biasanya redaksinya ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Semua mudarat. Antum faham mudarat tidak? Semua bahaya itu harus dihilangkan. Semua mudarat, semua bahaya harus dihilangkan. Ada yang memberikan kaidah ini dengan redaksi ya, ada yang membawakan kaidah ini dengan redaksi
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. La darara wala dirar. Tidak boleh ada bahaya sedikit pun. Tidak boleh ada bahaya atau mudarat sedikit pun. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar, ini sanadnya hasan. Ya, sanadnya hasan, dan para ulama berbeda pendapat tentang makna dari kata-kata la darara wala dirar. Hadis ini apa maknanya? La darara wala dirar. Ada yang mengatakan la darara wala dirar itu maknanya sama. Saya boleh nulis di sini ya? Taib. La darara wala dirar. Ini ada yang mengatakan kata ini dan kata ini maknanya sama. Tidak boleh ada bahaya. Tidak boleh ada mudarat sedikit pun dalam syariat Islam ini. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama maknanya sama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa la darar ini artinya atau maknanya tidak boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri. Inilah darar. Sedangkan wala dirar artinya tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Tidak boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ada yang mengatakan la darara artinya tidak boleh mendatangkan mudarat untuk mendapatkan manfaat. Tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain untuk mendatangkan manfaat kepada diri sendiri. Mudarat kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat. Contohnya apa? Misalnya ada orang membuka usaha, usaha syarikat, bisnis, membuka bisnis di rumahnya, tapi usahanya tersebut mendatangkan suara yang bising, akhirnya tetangganya terganggu. Seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam. Atau misalnya ada orang membuka bisnis di rumahnya, membuat sesuatu, tapi akhirnya mendatangkan bau. Tetangganya, ya, itu akhirnya jiran-jirannya akhirnya apa? Ada bau yang tidak sedap. Misalnya kalau di Indonesia itu ada orang punya usaha kandang ayam. Tahu kandang ayam? Kalau terbuka kandangnya, maka
ketika akan panen baunya akan sangat kuat, tidak sedap, kemudian ada banyak lalat. Ya, ini tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat. Itu artinya la darar. Sedangkan la dirar artinya tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain tanpa mendatangkan manfaat sedikit pun. Jadi hanya menzalimi orang lain saja. Seperti misalnya ada orang ya yang iseng, nggak tahu iseng ini apa? Tahu iseng? Dia usil, tahu usil? Melakukan sesuatu ya tidak ada manfaatnya bagi dia maupun bagi orang lain. Itu kalau bahasa Indonesianya usil atau iseng. Anak atau jahil. Anak melempar, ada anak kecil dia melempar misalnya mobil, kaca mobilnya pecah, melempar kaca mobil orang lain sampai pecah. Itu la dirar, karena anak kecil tersebut tidak mendapatkan manfaat dari perbuatan melempar, perbuatan memecahkan kaca mobil orang lain, dan orang lainnya mendapatkan mudarat. Ini la dirar. Tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat atau tidak mendapatkan manfaat atau tanpa ada manfaatnya atau tanpa manfaat. Makna yang keempat yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini, ada yang mengatakan la darara, tidak boleh mendatangkan mudarat tidak boleh mendatangkan mudarat dengan memulainya. Dengan memulainya, dia memulai mendatangkan mudarat, tidak boleh. Padahal orang lain tidak melakukan apapun kepada dia. Tidak boleh mendatangkan mudarat dengan memulainya. Tidak boleh wala dirar, tidak boleh mendatangkan mudarat ketika membalas atau ketika membalas. Contohnya la darar, contohnya tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang nonjok atau mukul orang lain. Tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dia memukul orang lain. Ini la darar. Tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain dengan kita memulainya. Kita yang mulai. Kalau wala dirar, tidak boleh mendatangkan mudarat ketika membalas. Taib, membalas perbuatan buruk atau kezaliman orang lain boleh tidak? Boleh. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Apabila kalian memberikan balasan berupa hukuman kepada orang lain, maka balaslah dengan yang semisalnya, dengan yang sama. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan itu keburukan yang sama, kita boleh membalas, tapi tidak boleh melebihinya. Ketika balasan kita melebihi kezaliman yang kita terima, maka kita terjatuh ke dalam larangan ini, wala dirar. Kita memberikan mudarat kepada orang lain atau mendatangkan mudarat kepada orang lain ketika kita membalasnya. Ya, itu maksud dari wala dirar. Ada yang mengatakan demikian. Kalau misalnya ada orang mukul kita sekali, maka ketika kita memukul membalas 2 kali,
itu berarti kita mendatangkan mudarat kepada orang lain ketika kita membalasnya. Ya. Kalau misalnya kita dipukul orang sekali dan kita ingin membalasnya, pukul sekali. Pukul sekali. Ya. Tapi kalau kita bersabar, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Kalau kita bersabar, maka kita mendapatkan kemuliaan yang lebih. Taib, inilah 4 makna yang disebutkan oleh para ulama. Sebenarnya ya, saya pernah membaca masalah ini, ada lebih dari 10 makna dari kata-kata atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Ada lebih dari 10 makna. Bisa di search ya di Google ya, makna hadis la darara wa la dirar. Saya hanya menyebutkan 4 yang mudah difahami dan ini sangat masyhur. Makna-makna ini sangat masyhur di kalangan para ulama. Mana makna yang kita pilih? Kita bisa mengatakan semua makna ini tidak bertentangan, tidak berselisih. Semua makna ini benar. Dan ketika kita mengatakan semua makna ini masuk dalam hadis, tidak ada masalah. Karena tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada perselisihan di antara makna-makna ini, dan ini menjadikan hadis Nabi Muhammad SAW maknanya menjadi luas, dan itulah keajaiban bahasa Arab. Itulah jawami'ul kalim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Jawami'ul kalim, makna yang singkat tapi maknanya sangat luas. Kata yang singkat tapi maknanya sangat luas. Seperti ini ada lebih dari 10 makna, dan makna-makna tersebut tidak bertentangan, bisa kita masukkan semuanya ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin memaknai hadis ini dengan ringkas, dengan singkat dan mencakup semua makna ini, kita bisa katakan la darara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya sedikit pun di antara kita. Jangan ada bahaya di antara kita, bentuknya apapun, ya, baik itu bahaya yang kita datangkan untuk diri kita sendiri, atau bahaya yang kita datangkan untuk orang lain. Baik bahaya tersebut kita datangkan ketika kita membalas atau ketika kita memulainya sendiri, ya, maka bisa dimasukkan ke sini. Baik ketika kita mendatangkan mudarat tersebut, kita ingin mendatangkan manfaat, kita ingin mendapatkan manfaat, atau kita tidak ingin mendapatkan manfaat sedikit pun. Ini bisa semuanya masuk ke dalam hadis ini. Kita katakan jangan ada bahaya di antara kita, atau tidak boleh ada bahaya sedikit pun di antara kita, dan semua makna tersebut bisa masuk dalam kata itu. Taib, inti dari hadis ini la dharra wa la dirar adalah bahwa Islam melarang umatnya untuk mendatangkan mudarat, untuk mendatangkan bahaya, apapun bahaya itu dan bagaimanapun bentuknya. Apapun bahaya itu dan bagaimanapun bentuknya, semuanya diharamkan dalam syariat Islam. Karena semua kemudaratan yang kita datangkan atau kita lakukan kepada orang lain itu masuk dalam bab kezaliman. Itu masuk dalam bab kezaliman ketika kita mendatangkan mudarat kepada orang lain, melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain atau membahayakan diri kita sendiri, maka ini adalah tindakan kezaliman. Ustadz, apa ada orang yang menzalimi diri sendiri? Banyak. Banyak orang yang menzalimi diri sendiri. Seperti misalnya orang-orang yang meminum khamr. Banyak tidak? Ramai tidak?
Ramai orang yang minum khamar. Padahal khamar tersebut mendatangkan mudarat yang besar kepada orang itu, menjadikan akalnya hilang. Tapi ramai orang melakukannya, menzalimi diri sendiri. Ramai tidak orang yang merokok, padahal sudah ada tulisannya, sudah ada gambarnya. Gambarnya ya menakutkan. Kita takut melihat gambarnya. Kita geli ya melihat gambar-gambar tersebut. Tapi banyak orang yang merokok. Ramai orang merokok. Padahal itu merugikan atau menzalimi diri sendiri. Bahkan semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah menzalimi diri sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Semua kemaksiatan, dan sangat banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya, ada tidak orang yang bunuh diri? Ada, menzalimi diri sendiri. Makanya syariat Islam melarang ini semuanya, melarang ya kezaliman. Apapun kezaliman itu dan bagaimanapun bentuknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi riwayat Muslim, ya Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab sahihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Aku mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku juga menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan sampai kalian saling melakukan kezaliman. Jangan saling menzalimi. Ini dalil yang menunjukkan benarnya kaidah kita la darara wa la dirar, ya, atau ad-dararu yuzal. Semua kemudaratan itu harus dihilangkan dalam syariat. Seorang muslim yang sejati harusnya demikian. Seorang mukmin yang sejati harusnya demikian, berusaha untuk menghindarkan, menyelamatkan dirinya dari kezaliman. Baik kezaliman terhadap dirinya sendiri ataupun kezaliman kepada orang lain. Makanya dari sini kita tahu bahwa tindakan-tindakan teroris, ya, ini semuanya adalah tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bom-bom bunuh diri, ya, itu sudah menzalimi diri sendiri, juga menzalimi orang lain, membahayakan diri mereka sendiri, juga membahayakan orang lain. Masuk dalam hadis la darara wa la dirar, masuk dalam kaidah ad-dararu yuzal, masuk dalam hadis fala tadzalamu, jangan sampai kalian saling menzalimi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut diharamkan di antara kalian. Seorang muslim yang sejati adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man salimal, atau al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang orang lain selamat dari lisan dia dan dari tangan dia. Maksudnya orang lain selamat dari kezaliman lisannya dan orang lain selamat dari kezaliman tangannya, yaitu perbuatannya.
Inilah seorang muslim yang sejati, yang kita semuanya harusnya ya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang demikian. Taib, beberapa contoh ya yang masuk dalam kaidah ini. Di antaranya yang pertama adalah Islam mengharamkan bunuh diri, karena itu tindakan mendatangkan mudarat kepada diri sendiri. Ya, kalau misalnya bunuh diri tersebut berupa ya bom bunuh diri, maka ini mendatangkan mudarat kepada orang lain. Apalagi kalau bunuh dirinya di daerah yang aman, bukan daerah peperangan, bukan daerah perang, tapi daerah aman, ya. Dan betapa banyak ya sekarang orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, ya, dan dia berjihad di jalan Allah, ternyata jihadnya sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Maka mereka ya orang-orang yang demikian sangat jauh dari kriteria syahid. Sangat jauh dari kriteria syahid karena mereka mati dalam kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati dalam ketika mereka melakukan dosa besar. Bunuh diri dosa besar, membunuh orang lain juga dosa besar. Ketika orang mati dalam keadaan demikian, sangat tidak pantas untuk kita sebut sebagai syahid. Orang yang mati syahid adalah orang yang mengorbankan jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang disyariatkan. Perang di jalan Allah, benar-benar perang di daerah yang memang keadaannya perang. Perang di jalan Allah di bawah seorang pemimpin yang muslim, yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Ya, kalau peperangan seperti itu ya mendatangkan mudarat yang besar kepada kaum muslimin, maka itu bukanlah jihad, tapi itu adalah perbuatan kemaksiatan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunuh diri ya ancamannya sangat besar. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan sesuatu tersebut selama-lamanya. Maksudnya dia bukan kekal di neraka. Tahu kekal? Bisa difahami kekal ya? Bukan terus tidak ada batasnya di neraka, tapi selama-lamanya di situ, maksudnya adalah dalam waktu yang sangat lama sekali. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia jadikan sebagai alat bunuh diri sampai selama-lamanya, maksudnya sampai waktu yang sangat lama sekali di neraka. Ini jelas ya merupakan petunjuk bahwa bunuh diri itu dosa besar, ya. Dan itu merupakan tindakan kezaliman kepada diri sendiri. Contoh yang kedua, Islam mengharamkan mengganggu tetangga dengan suara, karena ini bentuk kezaliman, baik dengan suara yang baik, apalagi dengan suara yang buruk. Suara yang baik itu seperti apa? Seperti misalnya ya misalnya ada kuliah jam 12 malam, suaranya dikeluarkan ya, suara pakai toa ya apa di sini anunya, pakai speaker yang keras diarahkan ke masyarakat, padahal masyarakat membutuhkan apa? Istirahat. Sudah jam 12 ada suara keras ya dan mengganggu masyarakat. Ini tidak boleh, walaupun yang dibaca di situ Al-Qur'an. Walaupun yang dibaca di situ adalah zikir-zikir, walaupun yang disampaikan di situ adalah kebenaran, tetap ini tidak dibolehkan oleh syariat karena mengganggu orang lain. Ini tindakan kezaliman. Ini tindakan kezaliman, ya. Jangan sampai ya dengan kesalahan-kesalahan yang seperti itu akhirnya masyarakat menjadi benci dengan syariat Islam.
ya di daerah saya sana ya, itu sampai tanah yang letaknya dekat dengan masjid itu menjadi lebih murah. Kenapa menjadi lebih murah? Karena ada banyak gangguan suara. Karena di sana ya ada suara yang banyak dari masjid. Ada suara ramai terus di masjid. Sebelum azan ada suara ramai di masjid, setelah azan ada suara ramai lagi. Nanti kalau misalnya ada acara pada maghrib, ada suaranya dikeluarkan ramai lagi, ya. Kasihan keluarga-keluarga yang punya anak bayi yang masih kecil, dia butuh banyak istirahat. Bayi itu awal-awal dilahirkan ya lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Sampai ibu yang menyusui itu harus membangunkan anaknya untuk nyusu ya, untuk minum air susu ibunya. Kalau tempatnya ya di pinggir masjid, di dekat dengan masjid, dan ada suara gangguan yang banyak seperti itu ya, yang ramai terus ya, maka akan terganggu. Ini akan mendatangkan gangguan yang besar ya, dan ini bentuk kezaliman. Walaupun yang disampaikan adalah sesuatu yang baik, tapi tidak boleh kita mengganggu. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya adalah larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika mereka sholat di Masjid Nabawi. Ada banyak orang yang sholat di Masjid Nabawi ketika itu, dan mereka mengeraskan bacaan sholatnya, bacaan yang mereka baca saat sholatnya, bacaan Al-Qur'annya dikeraskan. Ini mengeraskan, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling terganggu, saling mengganggu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kalian ya mengeraskan suara kalian, karena kalian itu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah larang. Padahal yang dibaca Al-Quran dan membacanya ketika sholat itu pun dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di luar sholat, apalagi yang disampaikan bukan Al-Quran. Maka walaupun yang disampaikan adalah sesuatu yang baik, tapi itu mengganggu orang lain, tetap dilarang oleh syariat Islam. Kemudian ada juga gangguan yang berupa air limbah misalnya. Dia membuka bisnis di rumahnya, membuat makanan, akhirnya ada limbah atau limbah kotoran yang lewat jalan air, lewat selokan, tidak tahu di sini namanya apa itu. Intinya jalan air. Kemudian akhirnya tetangganya merasa bau, ya, terganggu dengan bau. Ini diharamkan seperti ini, tidak boleh. Kalau kita ingin ya membuka usaha yang seperti itu atau membuka bisnis yang seperti itu, maka kita harus membuat tempat pembuangan sendiri. Tempat membuang kotoran itu agar tidak mengganggu tetangga. Ya, karena kita tidak boleh menzalimi tetangga kita. Islam mengharamkan namimah. Namimah, mengadu domba. Adu domba, di sini ada domba banyak. Di bahasa Indonesia ya, mengadu domba. Dombanya diadu. Yang dimaksud domba di sini manusia ya. Namimah di sini diharamkan karena menzalimi masyarakat yang awalnya rukun. Karena namimah akhirnya mereka pecah. Akhirnya mereka saling bermusuhan. Islam melarang menimbun barang. Tahu menimbun? Menimbun barang. Misalnya barang atau komoditi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat diborong, dibeli semua.
dimonopoli. Intinya dibeli semua, biar apa? Biar masyarakat kehabisan barang itu. Akhirnya harga naik. Ketika harga naik dia lepas, dia jual. Ini menzalimi masyarakat. Seperti ini tidak dibolehkan. Berbeda ketika dia membeli barangnya untuk menunggu harga yang naik. Di negeri di Indonesia ya, misalnya gula merah itu biasanya ada waktu-waktu dia murah, ada waktu dia mahal, tapi perubahan harganya ini wajar, tidak menzalimi masyarakat. Memang keadaannya seperti itu, sehingga ada orang-orang yang ingin membeli gula merah. Ketika gula banyak, dia ingin membeli gula merah banyak, kemudian disimpan di tempat yang baik sehingga gula tersebut bisa bertahan lama. Ketika ada kenaikan harga, ya, yang kenaikannya wajar, dia mulai jual. Seperti ini tidak menjadi masalah, ya, karena dia tidak menzalimi orang lain. Memang ada perbedaan harga di musim panen dengan musim setelah panen apabila waktunya sudah jauh, ya. Ada perbedaan harga di situ. Sehingga ketika dia memang menunggu harga yang naik tersebut dan tidak menzalimi masyarakat, maka dibolehkan. Kadang ada orang mengganggu orang lain dengan pohon. Dia punya pohon besar di depan rumahnya. Halaman rumah, sama halaman rumah. Di halaman rumah dia punya pohon besar. Pohon karena besarnya akhirnya daun-daunnya sering ke tetangganya, sehingga rumahnya menjadi kotor karena pohon tersebut. Ini zalim tidak? Ini kezaliman. Tidak boleh seperti ini. Maka dia harus memotong pohon tersebut atau memangkasnya sehingga tidak menzalimi tetangganya. Karena kalau setiap hari harus membersihkan daun-daun dari pohonnya yang jatuh ke rumahnya orang lain, ya, orang lain tersebut terzalimi oleh kotoran-kotoran dari daun-daun itu, ya. Maka seperti ini ya harus dihilangkan. Islam melarang seseorang melakukan kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Kesyirikan itu menzalimi diri dia, juga menzalimi orang lain. Dari mana kita tahu kesyirikan menzalimi orang lain? Karena kalau kita melakukannya, orang lain akan mengikuti. Ada orang lain yang ingin mengikutinya. Akhirnya nanti orang lain mengikuti, orang lainnya lagi mengikuti, akhirnya ramai. Ketika ramai, akhirnya banyak orang, oh ini yang benar. Terzalimi semuanya. Ini tidak diperbolehkan. Islam melarang jual beli yang di dalamnya ada unsur kezaliman. Jual beli sistem ijon. Tahu sistem ijon? Jual beli ketika buah masih hijau, masih kecil. Misalnya buah mangga, tahu buah mangga? Ya, buah mangga ketika masih kecil, masih berupa, masih sangat muda sekali, tapi kelihatan banyak, kelihatan ramai di pohon itu. Akhirnya dia jual. Mau nggak beli mangga? Ini mungkin nanti jadinya sampai 1 ton. Ini lihat, ini banyak sekali buahnya. Saya jual sekarang, harganya lebih murah. Harganya sama dengan 1/2 ton, tapi nanti jadinya biasanya 1 ton ini. Dijual belinya sekarang,
tapi ngambilnya nanti ketika sudah tua. Ini tidak diperbolehkan karena di sini ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Tidak jelas di sini apakah bisa sampai tua semuanya yang kecil-kecil itu. Bisa saja nanti berjalan sebulan rontok semua. Kalau rontok semua, siapa yang rugi? Pembeli. Kalau masih semuanya, siapa yang rugi? Penjual. Harusnya bisa mendapatkan harga 1 ton, sekarang yang dia dapatkan hanya harga setengah ton, padahal waktunya sama. Ada ketidakjelasan yang besar di situ. Ya, makanya ini diharamkan, dilarang di dalam Islam. Jual beli janin tidak diperbolehkan. Misalnya ada sapi, sapinya besar, dia hamil. Kemudian orang yang punya sapi tersebut mengatakan, ini sapinya besar dan sekarang lagi ada anaknya di situ, ada janinnya di situ. Saya jual janinnya. Nanti biasanya seperti ibunya, janinnya besar. Dijual dengan harga yang tinggi atau dengan harga yang wajar. Tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Karena belum tentu sapi itu belum tentu janinnya itu bisa selamat sampai ketika waktu dilahirkan. Belum tentu ketika dilahirkan dia hidup. Ada ketidakjelasan yang besar di sini. Makanya diharamkan. Ini kezaliman. La dharara wa la dirar. Tidak boleh ada sedikit pun mudarat di antara kita. Misalnya lagi, ya, jual beli yang ada unsur judinya. Judi. Jual beli yang ada unsur judinya. Ini tidak diperbolehkan. Seperti misalnya, ya, ini yang banyak ini permainan. Di permainan anak-anak, ya biasanya ada permainan yang di situ banyak boneka. Ya, nanti kalau dia pas dapat boneka yang bagus. Kalau tidak pas, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini judi. Judi itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Dan orang yang bermain seperti itu, dia sebenarnya bermain judi. Karena kalau dia dapat, dia untung. Kalau tidak dapat, dia rugi karena membayar banyak. Maka ini diharamkan permainan yang seperti ini. Ini ada jual beli judinya di situ. Kadang ada permainan anak-anak yang memukul sesuatu, kemudian dia akan berputar. Setelah dipukul, sesuatu itu berputar. Kemudian ada panahnya. Nanti kalau panahnya tersebut berhenti di tempat tertentu, maka di situ dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan. Tapi kadang-kadang ya dapatnya sedikit, kadang-kadang dapatnya banyak. Kadang-kadang tidak mendapatkan sama sekali. Maka di sini ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan untung. Maka seperti ini tidak diperbolehkan karena ini jual beli yang ada judinya. Contohnya, tidak boleh membawa anak ke masjid karena ada mudarat yang besar di situ. Tapi kalau anak tersebut mengganggu jamaah yang lain, membawa anak kecil kalau tidak bisa dikontrol, kalau tidak bisa dijaga dengan baik, dikawal, maka kalau dia menjadikan para jamaah terganggu sholatnya, maka ini kezaliman.
maka jangan membawa anak yang tidak bisa dikawal seperti ini ke masjid. Sebelum ke masjid kita harus memberikan penjelasan kepada anak. Kamu sekarang nak ke masjid. Di masjid itu rumah Allah. Jadi kamu tidak boleh main di sana. Kamu harus memuliakan rumah Allah. Kalau kamu tidak bisa tenang di masjid, tidak usah ke masjid. Kita harus berikan penjelasan seperti itu. Biar nantinya ketika di masjid dia tenang dan tidak mengganggu jamaah yang sedang melakukan sholat. Ya. Pada asalnya membawa anak ke masjid itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi ketika anak tersebut ya mengganggu, mendatangkan mudarat kepada para jamaah, maka ini menjadi haram. Menjadi haramnya bukan karena kita membawa anak itu ke masjid. Menjadi haramnya karena kita dengan membawanya ke masjid menjadikan jamaah ya tidak bisa khusyuk dalam sholatnya misalnya. Karena ada anak-anak yang demikian, sulit untuk dikontrol, sulit untuk dikawal, sulit untuk dijaga. Akhirnya ya terkadang anak tersebut pergi ke mihrab, terus bermain mikrofon, bilang halo halo, atau membaca surat. Seperti ini kalau pas jamaah sedang sholat bagaimana? Tentunya semua jamaah ya akan hilang konsentrasinya, kekhusyuannya akan hilang. Siapa yang berdosa? Yang berdosa yang membawanya ke masjid dan tidak menjaganya dengan baik. Kalau misalnya ya sekali sudah melakukan seperti itu, maka yang kedua kali dicoba lagi, tapi diberikan penjelasan. Ternyata nggak bisa lagi, sudah setelah itu tidak usah dibawa ke masjid sama sekali, ya, karena akan selalu dan akan banyak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Dan maslahat umum itu harus lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Maslahat untuk anak agar cinta masjid, kalau mendatangkan mudarat untuk banyak orang, maka maslahat ini kita tinggalkan. Maslahat umum agar masyarakat atau jamaah yang di masjid bisa khusyuk, itu lebih kita dahulukan daripada maslahat mendidik anak untuk pergi ke masjid kalau anaknya seperti ini. Ya, dalam bahasa Arabnya al-maslahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah. Al-maslahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah. Baik. Itu di antara beberapa contoh ya penerapan dari kaidah kita ad-dararu yuzal atau la darara wa la dirar. Dalam kaidah ini ya ada beberapa kaidah cabang. Ada beberapa kaidah cabang dari kaidah ini. Saya sebutkan di sini misalnya kaidah yang mengatakan ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Mudarat itu dihilangkan semampunya, sekuat tenaga. Ya. Mudarat atau bahaya harus dihilangkan semampunya, sesuai dengan kemampuan. Logisnya seperti rumah, ya. Rumah agar aman dari pencurian, maka harus dipagar, ditutup pagarnya, agar tidak ada pencurian, tidak ada yang nyuri di rumah itu. Kalau ada pencuri masuk, maka kita harus menghalangi pencuri tersebut
dengan cara yang paling ringan. Misalnya dengan dikagetin, dengan suara pencuri, pencuri. Kalau dia sudah lari, sudah tidak perlu langsung ditembak misalnya, atau langsung disakiti dengan senjata tajam, saya dengan golok, dilempari dengan sesuatu. Ya tidak perlu, cukup dengan ucapan pencuri, pencuri. Kalau dia sudah lari, sudah cukup. Kalau misalnya dengan suara itu tidak cukup, ketika itulah ya kita gunakan cara yang lebih keras. Ya, kita gunakan cara yang lebih keras, kita hadapi ya kalau berani. Kalau tidak berani, kita telepon ya tetangga kita ya agar mereka membantu kita. Intinya mudarat, sebuah bahaya, itu harus kita hilangkan dengan cara ya seringan mungkin, semampu kita ya, dengan cara seringan mungkin. Kalau bisa dihilangkan dengan cara yang paling ringan, maka itu yang kita lakukan. Kalau tidak, kita beralih ke cara yang lebih keras, lebih keras, lebih keras. Islam ya, di dalam Islam, agar kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina, Islam memberikan cara pencegahan, yang memberikan penjelasan, yang dengan penjelasan tersebut ya kaum muslimin tidak ingin mendekati perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perzinaan, sesungguhnya perzinaan adalah perbuatan yang keji, dan itu adalah jalan yang sangat buruk. Tapi kalau akhirnya ada yang terjatuh ke dalam perzinaan, maka ada hukuman. Ada hukumannya. Seperti misalnya hukuman cambuk 80 kali. Ya. Kalau hukumannya cambuk 80 kali, maka itu yang dilakukan, bukan dengan dibunuhnya. Bukan dengan dibunuh. Tidak boleh kita membunuh pelaku perzinaan, kecuali kalau perzinaannya adalah perzinaan muhsan. Perzinaan yang muhsan ini perzinaan yang dilakukan oleh seseorang padahal dia sudah bersuami atau sudah beristri. Itulah zina muhsan. Maka hukumannya dalam syariat dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Ini hukum Islam ya. Ini hukum Islam ya, karena Islam sudah memberikan peringatan-peringatan yang keras, tapi ternyata dia tidak mengindahkannya atau tidak melakukannya. Kalau ada hewan menyerang orang lain, contoh lain ya, maka dicegah dengan cara yang paling ringan. Maka kita harus mencegahnya dengan cara yang paling ringan. Jika tidak bisa, maka kita lakukan cara yang lebih keras. Jika tidak bisa, maka kita dibolehkan untuk membunuhnya. Ada misalnya sapi marah ya, menyerang kita. Sapi marah menyerang kita. Maka kita tidak boleh langsung membunuhnya. Kita coba lakukan cara yang paling ringan. Misalnya dengan menakut-nakutinya dengan sesuatu yang tidak menyakiti atau tidak bisa membunuhnya, dengan kayu atau dengan hal-hal yang tidak bisa melukai dia. Kalau misalnya masih tidak bisa, ya kita menggunakan sesuatu yang lebih keras lagi. Ya misalnya dengan melukai kakinya saja, tidak dengan menyembelihnya. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah, kita bunuh dia karena kita harus menyelamatkan diri kita. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ya, suatu bahaya itu harus dicegah, harus dihilangkan dengan semampunya atau dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kaidah yang kedua yang menjadi cabang kaidah ad-dararu yuzal,
adalah kaidah ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan yang sama, dengan sesuatu yang sama. Kemudaratan atau mudarat atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sama, dengan mudarat yang sama. Seperti contohnya, misalnya ada orang dipaksa untuk berzina. Kalau tidak mau berzina, maka istrinya akan dizinai. Dia dipaksa untuk berzina. Kalau tidak, maka istrinya akan dizinai. Boleh tidak dia berzina? Tidak boleh. Karena kehormatan wanita lain itu seperti kehormatan wanitanya dia. Kehormatan wanita lain itu sama dengan kehormatan istrinya. Sehingga ketika kita diancam dengan ancaman yang seperti itu, maka kita tidak boleh melakukannya. Karena ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Darar atau mudarat atau bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sepadan dengannya. Dipaksa untuk membunuh orang, kalau tidak, maka dia yang akan dibunuh. Dia tidak boleh membunuh orang lain, karena dia dengan orang lain sama kehormatannya. Sebagaimana dia tidak ingin dibunuh, maka orang lain juga demikian tidak ingin dibunuh. Menghilangkan kemungkaran jika mendatangkan kemungkaran yang sama atau bahkan lebih parah, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, ada kemungkaran di depan kita. Kalau kita ingkari, maka kemungkarannya tidak berubah. Atau bahkan orang yang melakukan kemungkaran tersebut menjadi marah dan akhirnya melakukan kemungkaran yang lebih dari itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Mengingkari kemungkaran, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apabila mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka itu kemungkaran. Mengingkari kemungkaran apabila mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka mengingkari kemungkaran menjadi kemungkaran. Ya, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib. Kaidah yang berikutnya yang menjadi cabang kaidah kita, ad-dararu yuzal idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima, atau yang sering disebut dengan kaidah irtikabu akhaffid dararain. Irtikabu akhaffid dararain, melakukan mudarat yang paling ringan dari kemudaratan yang ada. Irtikabu akhaffid dararain, ya, melakukan mudarat yang lebih ringan dari kemudaratan yang ada. Syaratnya apa? Kita tidak bisa menghindar dari mudarat sama sekali. Maka kita harus memilih mudarat yang lebih ringan, yang paling ringan, untuk menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar. Ya, contohnya perbuatannya Nabi Khadir. Nabi Khadir, beliau merusak kapal yang disewa oleh beliau. Kapalnya anak yatim lagi. Ya, kapalnya anak yatim dirusak oleh Nabi Khadir. Tapi Nabi Khadir merusak kapal itu tujuannya adalah untuk menghindari mudarat yang lebih besar daripada kapalnya dirampas. Lebih baik kapal tersebut diselamatkan dengan cara merusaknya. Jadi kapal tetap dirusak, ada mudarat di situ, tapi maslahatnya lebih besar.
dan bisa menghindarkan mudarat yang lebih besar. Ya, maka dibolehkan mengatakan kata kufur tapi hati tetap beriman agar tidak dibunuh. Misalnya ada orang dipaksa, ayo kamu harus katakan misalnya kata-kata yang melecehkan nabimu. Kalau tidak, kamu akan saya pukuli 100 kali, atau saya bunuh kamu, atau saya bunuh istrimu, atau saya lumpuhkan semua keluargamu. Ada mudarat mengatakan kata-kata kufur, yang mudarat lain, bahaya lain apa? Ya, keluarganya dizalimi, ya. Ketika ditimbang-timbang, kata-kata kufur lebih ringan. Yang penting hatinya masih iman. Maka boleh bagi dia untuk mengatakan kata-kata kufur itu. Karena desakan paksaan, karena dia dipaksa. Dan dia diancam dengan ancaman yang sangat berat, ya. Maka dibolehkan. Asalkan hatinya tetap beriman. Sebagaimana hal itu terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, ya, yang bernama Ammar ibn Yasir, dipaksa oleh kaum musyrikin untuk melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mengatakan kata-kata yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan mereka. Setelah selamat, akhirnya Ammar ibn Yasir ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar takut kalau itu dosa juga. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya, kalau mereka mengulangi perbuatan yang sama, maka ulangi kata-kata itu, tidak masalah. Karena di sini, ya, Ammar ibn Yasir melakukan mudarat yang lebih ringan untuk menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Ya, contohnya lagi misalnya, bolehnya memerangi orang yang mengaku sebagai imam, padahal sudah ada imam pertama. Imam maksudnya penguasa, ya. Kalau misalnya ada orang, ya, di negara Malaysia misalnya, ada orang yang mengatakan saya yang paling berhak untuk memimpin negeri ini dan saya punya tentara. Saya akan memberontak kepada imam atau kepada raja di Malaysia yang sudah sah. Maka Islam membolehkan kaum muslimin untuk memerangi orang ini. Padahal memerangi dia itu akan mendatangkan tindakan-tindakan yang merusak. Orang tersebut misalnya mati akhirnya, tentara-tentaranya banyak yang mati, nanti juga yang melawan tentara itu juga ada korban-korbannya. Tapi dibolehkan oleh Islam untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Mudarat ini lebih kecil daripada nantinya dia akhirnya melakukan peperangan dan akhirnya mudaratnya lebih besar. Maka orang tersebut, ya, boleh diperangi dan mudarat itu dianggap lebih kecil daripada mudarat yang terjadi apabila orang itu dibiarkan. Nabi membiarkan orang Badui kencing di Masjid Nabawi. Ada kisah orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi. Kemudian karena orang tersebut terbiasa kencing di tempat-tempat dekat dia, akhirnya dia kencing di Masjid Nabawi. Para sahabat ketika itu marah dan ingin menghardik, menghardik, tahu? Mencela, mencaci, ingin menghentikan orang tersebut dari tindakannya kencing di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya, jangan kalian lakukan itu. Maksudnya jangan kalian larang, biarkan dia kencing. Kencingnya di mana? Di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya untuk mengingkari orang Arab Badui ini. Biarkan
biarkan dia kencing. Kencing selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta satu ember air, kemudian disiramkan ke tempat kencingnya orang Arab Badui tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada orang Arab Badui tersebut bahwa tidak sepantasnya ya kencing di rumah Allah. Ya, memberikan pengertian yang baik kepada orang Badui tersebut. Ini kencing di masjid mudarat tidak? Mudarat. Tapi kenapa Rasulullah lakukan itu? Maksudnya Rasulullah biarkan dia kencing di masjid itu karena untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Kalau orang ini ya dipaksa untuk menghentikan kencingnya, mungkin tidak mau dan akhirnya akan kemana-mana kencingnya. Dia lari sambil kencing, sehingga sekarang menjadi najis menjadi tersebar di masjid. Mudarat lebih besar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih mudarat yang lebih kecil. Contohnya lagi misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh orang munafik ketika di Madinah. Rasulullah tidak membunuh orang munafik ketika di Madinah. Rasulullah tahu kalau Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya seorang munafik, tapi beliau biarkan. Dan Rasulullah tahu siapa munafikin di Madinah ketika itu. Tahu orang per orang, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh mereka. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghindarkan mudarat yang lebih besar. Rasulullah tidak ingin orang-orang yang menjadi musuhnya mengatakan bahwa beliau membunuhi para sahabatnya. Yang hal tersebut kalau disebarkan, maka akan banyak orang-orang yang takut masuk Islam. Mudaratnya lebih besar. Makanya Rasulullah biarkan mereka hidup, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengertian, penjelasan bahwa kita harus berhati-hati dengan mereka. Dan banyak ya masalah seperti ini banyak. Seperti misalnya ada kalau kita di Indonesia ya, kita kalau membuat sebuah lembaga pendidikan, buat sekolah ya, kita harus memajang foto makhluk bernyawa ya, foto presiden, foto wakil presiden harus kita pajang. Ada gambar Garuda, ini harus kita pajang di ruangan ya, paling tidak di ruangan kepala sekolah harus ada itu. Kalau tidak, kita tidak mendapatkan izin untuk membuka sekolah itu. Ini mudarat. Tapi kalau kita bandingkan dengan mudarat ditutupnya sekolah itu, sehingga kaum muslimin tidak mendapatkan tempat yang baik untuk belajar agama, maka kita melihat ya bahwa ditutupnya sekolah itu lebih besar mudaratnya daripada memajang gambar makhluk bernyawa. Makanya apabila dipaksa untuk melakukan yang seperti itu, maka kita melakukan yang lebih ringan mudaratnya. Itu mudarat benar ya, tapi kita lakukan untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Seperti misalnya lagi bolehnya berbohong dalam Islam ketika ingin mendamaikan dua saudara yang sedang ya berselisih atau bermusuhan. Boleh berbohong tidak untuk mendamaikan dua orang saudara sesama muslim? Boleh. Kita mengatakan misalnya antara si A dengan si B bermusuhan. Kemudian kita pergi ke si B. Kita katakan, tadi saya dapat kabar, tadi saya ketemu si A, dan tadi dia mengakui kesalahannya, dan sekarang dia meminta maaf kepadamu, dan tadi nitip salam kepadaku. Nitip salam kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Padahal si A tidak mengatakan itu sama sekali. Kemudian setelah itu dia ke si A. Dia berbohong. Dia mengatakan tadi si B mengakui kesalahannya. Dia tadi juga menyesal dengan apa yang terjadi. Dia ingin meminta maaf dan tadi dia nitip salam
kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Ini berbohong. Tapi apabila tujuannya untuk mendamaikan dua saudara sesama muslim yang sedang bertikai, sedang bermusuhan, maka ini dibolehkan. Contohnya juga karena berbohong di sini ya, mudaratnya lebih kecil daripada kedua saudara sesama muslim ini saling bertikai dan saling bermusuhan. Ini mudaratnya lebih besar. Suami istri juga dibolehkan untuk berbohong. Untuk apa? Untuk menguatkan kasih sayang di antara keduanya. Makanya tidak masalah misalnya suami, kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu menggombal. Tahu menggombal? Menggombal itu mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan dan secara berlebihan. Kamu wanita yang paling cantik sedunia. Padahal sebenarnya masih banyak wanita yang lebih cantik dari dia. Ini berbohong, ya, tapi tujuannya adalah untuk menguatkan kasih sayang di antara suami istri, dibolehkan oleh syariat. Istri juga demikian, dibolehkan mengatakan kepada suaminya, engkau adalah suami yang paling ganteng dan paling baik ya di dunia ini. Tidak masalah, walaupun sebenarnya ada orang yang lebih baik dari suaminya, misalnya orang tuanya. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak seperti dalam kenyataan, dan itu termasuk bohong. Tapi tujuannya baik, yaitu untuk apa? Untuk memperkuat tali pernikahan, ya. Dan ini diperbolehkan karena itu mudarat, tapi untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar, yaitu pecahnya atau hilangnya tali pernikahan atau putusnya tali pernikahan. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sebutkan di sini, kaidah cabang kaidah yang terakhir, darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak mafsadah, menolak mudarat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Menolak mudarat atau menolak mafsadah, ya mafsadah dengan mudarat sama ya. Menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Kaidah ini hanya berlaku ketika maslahat dan mafsadahnya sama. Ketika maslahat dan mafsadahnya sama, sama-sama besar misalnya, atau sama-sama kecil, atau sama-sama sedang. Ketika kita melihat mafsadah dan mudaratnya sama, maka yang kita dahulukan adalah menghindarkan diri dari mafsadah. Apalagi kalau mafsadahnya lebih besar. Kalau mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka menghindarkan diri dari mafsadah harus didahulukan. Tapi kalau maslahatnya lebih besar, maka kita tetap dahulukan maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar, maka kita dahulukan maslahatnya. Saya contohkan. Tidak boleh mencela Tuhannya orang-orang kafir. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sampai kalian mencela Tuhan-tuhannya orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi nantinya akhirnya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala dengan zalim. Di sini ada maslahat, ada mudarat. Ketika kita mencela Tuhannya orang-orang kafir, Tuhannya orang-orang musyrik, kita mendapatkan maslahat. Maslahatnya apa? Maslahatnya Tuhan mereka ya akan dipandang rendah oleh kaum
muslimin. Akan dipandang rendah oleh kaum muslimin. Mudaratnya apa? Mudaratnya Allah Subhanahu wa taala akan direndahkan oleh mereka. Akan dilecehkan oleh mereka. Akan dicela oleh mereka. Mana yang lebih besar di sini, maslahat atau mudarat? Lebih besar mudaratnya. Karena Allah itu zat yang maha mulia dan harusnya dimuliakan. Sedangkan berhala-berhala, misalnya Tuhan-Tuhannya mereka, itu memang sangat hina. Memang pada asalnya sudah hina. Tidak dicela pun sudah hina. Tidak direndahkan pun sudah hina. Kita mencela ada manfaatnya memang. Yang tadinya ya orang tidak tahu kehinaan dari Tuhan-Tuhan itu sekarang menjadi tahu. Kadang-kadang orang tahu bahwa Allah itu lebih mulia dari yang lainnya, tapi tidak tahu kehinaan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka ketika kita menjelaskan, mencela Tuhan-Tuhan tersebut, maka orang-orang itu menjadi tahu bahwa Tuhan-Tuhan tersebut memang hina. Tapi maslahat di sini lebih kecil daripada mudaratnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang mencela Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala karena mudaratnya lebih besar. Khamar dan judi diharamkan di dalam Islam. Khamar dan judi diharamkan di dalam Islam, padahal ada manfaatnya. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam khamar dan perjudian ada manfaat yang banyak. Ada manfaat yang banyak. Ada banyak manfaatnya. Kata-katanya manafi'. Ini bentuk jamak ya. Kalau satunya manfaah. Tapi manfaah, kalau manfaat itu cuma satu manfaat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ada banyak manfaatnya. Khamar dan judi itu banyak manfaatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya Allah haramkan. Salat tidak boleh dilakukan ketika masakan atau makanan sudah disiapkan. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar kalau dipaksa untuk dilakukan di awal. Makanan sudah dihidangkan, sudah disiapkan, sudah tinggal makan. Kemudian ayo kita sholat dulu. Itu nantinya ketika sholat apa yang terjadi? Semuanya akan mikir, makanan tadi kayaknya enak banget. Kayaknya enak sekali. Kekhusyuannya akan hilang. Maka Islam ya mengatakan makan dulu. Ya, makan dulu, kemudian setelah itu baru sholat. Begitu pula dengan orang yang sedang ingin kencing atau ingin ketandas. Tapi dia juga ingin takbiratul ihramnya imam. Ingin mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ada dua maslahat. Ada madarat, ada mudaratnya. Ada maslahat dan ada mudarat. Maslahatnya kalau dia dari awal mengikuti imam, dia mendapatkan takbiratul ihram. Tapi kalau dia tidak ketandas dulu, maka sholatnya tidak akan khusyuk. Ada mudarat di situ. Mana yang lebih didahulukan? Lebih didahulukan menghindarkan diri dari mudarat. Kenapa? Karena di sini ya mudarat hilangnya khusyuk itu lebih besar daripada mudarat tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kalau maslahatnya lebih besar, maka lebih didahulukan maslahatnya. Saya contohkan misalnya berdakwah lewat internet, YouTube ya atau yang lainnya. Internet, website. Ini maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ustaz, ada mudaratnya? Ada. Contoh mudaratnya ya, menjadikan ya kalau misalnya dai-nya seorang laki-laki ya,
maka ada kemungkinan ya kaum muslimat mendapatkan fitnah, tergoda, akhirnya memandang ustadznya dengan taladzuz, dengan syahwat. Ada mudarat ini tidak? Kemungkinan ini ada? Ada. Tapi kemungkinan tersebut tidak sebesar ya, tidak sebesar maslahat yang didapatkan. Maslahat tersebarnya dakwah lewat YouTube lebih besar daripada mudarat yang demikian. Di antara mudaratnya juga ya, kalau orang sudah masuk YouTube akan ada banyak godaan. Ada ya cuplikan-cuplikan atau ada video-video yang ditampakkan di situ yang mengundang syahwat. Bisa jadi orang yang dia lemah, bisa jadi lama-lama yang dibuka oleh dia adalah video-video yang tidak baik itu. Asalnya inginnya melihat video ustadz, tapi karena imannya tidak kuat, akhirnya karena yang ditampilkan sebagian ada yang menampakkan aurat misalnya, akhirnya dia memilih video itu. Ada mudarat tidak di sini? Ada. Berdakwah lewat televisi juga demikian. Berdakwah lewat televisi juga demikian. Ya, ada kemungkinan ya kaum muslimat ya melihat ustadznya dengan taladzuz. Taladzuz itu dengan syahwat. Ya, ada kemungkinan itu. Begitu juga kalau orang sudah membeli televisi, itu ada godaan untuk melihat TV-TV yang bukan untuk dakwah. Akhirnya nanti melihat musik, ada melihat sinetron, ada melihat film-film yang tidak baik. Ada kemungkinan itu tidak? Ada. Tapi maslahatnya jauh lebih besar. Maslahatnya jauh lebih besar. Makanya di sini lebih diutamakan untuk tetap melakukan atau mendatangkan maslahat tersebut. Melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, walaupun ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih kecil. Ya, makanya kaidah yang terakhir, darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindarkan diri dari kemudaratan, dari mafsadah, itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ini pada saat antara mudarat dengan mafsadahnya sama. Ya, kalau maslahatnya lebih besar, maka tetap ya kita berusaha untuk melakukan yang mendatangkan maslahat tersebut. Ya, ini yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu ini dalam kehidupan kita, bisa mengamalkannya dengan baik, juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada soalan silahkan. InsyaAllah kalau ada yang punya soalan boleh, kalau muslimat boleh tulis, kalau malu, kalau yang lelaki boleh tanyakan. Dan nanti lepas habis soal jawab kita makan dululah. Kan Ustaz sebut tadi kaedah dia kan, kita makan dulu. Makan dulu kemudian baru kita solat. Baik. Makanannya sudah dihidangkan? Sudah. Oh iya. Baik. Silakan. Setiap orang dia akan mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing. Setiap orang dia harus mempertanggungjawabkan ya pilihannya masing-masing. Jadi bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Apabila ya
misalnya ada seorang penuntut ilmu, dia orang yang belajar agama, dia sudah berusaha untuk menimbang-nimbang mana yang lebih besar maslahatnya atau mafsadahnya, kemudian dia memutuskan sesuatu, dia melakukan yang dia lihat maslahatnya lebih besar, ya, walaupun menurut orang lain, ya, perkiraan dia itu salah, maka dia akan mempertanggungjawabkan amalan tersebut di hadapan Allah sendiri. Dia boleh nantinya di hadapan Allah mengatakan, ya Allah, apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan itu karena saya melihat maslahatnya lebih besar, bukan karena nafsu saya. Tapi ketika itu saya lakukan itu karena memang maslahatnya lebih besar bagi saya. Saya melihatnya demikian. Ya, seperti itu tidak masalah, ya. Jadi setiap orang akan tahu maslahat dan mafsadahnya masing-masing. Dan ini tidak hanya dikembalikan kepada para ulama atau para penuntut ilmu. Apalagi pada maslahat-maslahat yang berkaitan dengan dunia. Kadang-kadang para ulama tidak tahu, para penuntut ilmu tidak tahu, para tulabul ilm tidak tahu. Ya, seperti misalnya tentang operasi. Operasi ini kalau dioperasi ada kemungkinan mati. Tapi kalau tidak dioperasi, ya nanti akan kesakitan. Ini yang bisa memperkirakan adalah dokter. Yang bisa memperkirakan adalah dokter. Sehingga seperti masalah yang seperti ini tidak bisa dikembalikan kepada para ulama. Para ulama hanya bisa memberikan kaedahnya. Lihat mana maslahatnya yang lebih besar, lakukan itu. Kalau misalnya orang tersebut sudah bertanya kepada dokter, dokter mengatakan, ya ini ya sangat penting untuk dilakukan operasi. Perkiraan keberhasilan sampai misalnya 80%. Ada kemungkinan 20% operasi tidak berhasil. Tapi kalau dibiarkan, maka semakin lama keadaan akan semakin memburuk. Dan dia akan tersiksa dan bisa akhirnya mati juga. Ketika dokter mengatakan demikian, maka dibolehkan dia untuk operasi. Walaupun ketika setelah operasi akhirnya mati juga, tidak masalah. Karena dia sudah berusaha untuk menimbang-nimbang, mencari mana yang maslahatnya lebih besar. Kadang-kadang ya seorang awam itu tahu maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Karena dia yang lebih mengetahui keadaan kehidupan dia. Dia yang lebih mengetahui keadaan kehidupan dia. Ya, sehingga kalau dia melihat bahwa maslahat lebih besar pada yang dia lakukan, kalaupun ada mudaratnya, dia bisa mengurangi mudaratnya, mengurangi bahayanya, maka dibolehkan untuk dia melakukan hal itu. Kadang-kadang seorang yang awam, ya, tapi dia lebih tahu keadaannya, lebih tahu daripada seorang alim atau seorang tulabul ilm, seorang talibul ilm. Karena hal tersebut berkaitan dengan lingkungan dia, berkaitan dengan keadaan dia. Ya, sehingga untuk memperkirakan mana maslahat yang lebih besar, mana maslahat yang lebih ringan, ya ini tidak harus kepada para ulama, tidak harus kepada para talibul ilm atau tulabul ilm, ya, tapi dikembalikan kepada masing-masing orang, ya. Dan masing-masing orang tersebut kadang-kadang dia tidak tahu, mana maslahat yang lebih besar. Ketika itulah dia wajib untuk bertanya kepada orang lain. Saya punya keadaan seperti ini. Menurut antum mana maslahat yang lebih besar? Kalau dia tidak tahu, tapi kalau dia sudah tahu, dia sudah memperkirakan, ya, sudah berpikir jauh, berpikir panjang, mana maslahat yang lebih besar, maka dia akan bertanggung jawab dengan pilihannya tersebut. Ya, wallahu a'lam.
Ada yang lain? Soalan yang lain? Menjaga niat daripada riya. Agar kita tidak terjatuh ke dalam riya, maka ingatlah bahwa riya itu sangat merugikan kita dan tidak mendatangkan maslahat sedikit pun kepada kita. Riya itu mendatangkan kerugian yang besar kepada kita dan tidak mendatangkan maslahat. Karena riya pada asalnya adalah ingin melakukan sesuatu agar dilihat baik oleh orang lain, agar dipuji oleh orang lain. Kan itu maksudnya riya. Maka kita katakan riya ini tidak mendatangkan maslahat sedikit pun kepada kita. Kalau orang memuji kita, apa yang kita dapatkan? Pujian. Tapi pujian tersebut apakah mempengaruhi keadaan kita? Apakah dengan pujian tersebut kita menjadi lebih mulia di sisi Allah? Tidak. Tidak menjadikan kita mulia, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila riya tersebut mendatangkan kebaikan, apakah datangnya kebaikan ini dari dia ataukah dari Allah? Dari Allah, bukan dari dia. Yang bisa mempengaruhi kita itu Allah, bukan selainnya. Sehingga riya ini tidak mendatangkan maslahat sedikit pun. Yang bisa mendatangkan maslahat kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dengan riya tersebut akhirnya dipuji oleh orang lain, itu pun sebenarnya dari Allah. Karena kalau Allah tidak menghendaki, maka pujian tersebut tidak akan datang kepada kita. Tanpa riya pun, kalau memang mereka ingin memuji dan dikehendaki oleh Allah untuk memuji kita, maka pujian tersebut akan datang kepada kita. Bisa difahami ya? Jelas tidak ini? Jadi riya itu tidak mendatangkan sedikit pun maslahat kepada kita. Karena ada dan tanpa riya, pujian akan datang kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, kita riya ataupun tidak riya, pujian dikehendaki oleh Allah datang tidak? Datang. Kalau Allah tidak berkehendak, kita riya pun pujian tidak akan datang. Sehingga riya tidak mendatangkan maslahat sedikit pun kepada kita. Tidak mempengaruhi kebaikan kita sama sekali. Tapi riya mendatangkan mudarat yang besar, merugikan kita. Riya. Pahala amalan hilang. Ya, pahala amalan hilang. Kemudian kita sering kecewa. Tahu kecewa sama ya? Kita sering kecewa. Kita mengharapkan pujian, ternyata orang lain tidak memuji. Ternyata orang lain tidak memuji, kita kecewa akhirnya. Kita akhirnya terbebani. Hati kita menjadi berat ketika melakukan sesuatu. Karena kita tidak ikhlas. Orang itu kalau tidak ikhlas, ya, semua pekerjaannya akan menjadi berat. Berbeda ketika orang ikhlas. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, dipuji orang atau tidak dipuji orang, ya, dia tetap senang dengan pahala yang Allah berikan kepada dia. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan pahala kepada dia. Makanya orang yang ikhlas itu semua amalannya menjadi ringan bagi dia. Dia ringan, dia bersedekah tidak diketahui orang pun dia berikan saja selama dia mampu. Ada orang lain butuh bantuan dia akan bantu. Karena yang dia pikir adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya dan Allah pasti akan membalasnya, akan memberikan kebaikan kepada dia. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas. Dia ketika akan melakukan sesuatu, ini nanti saya dapat apa dari orang lain.
akhirnya dia akan berat untuk melakukan sesuatu, ya. Kalau kita bisa menghadirkan kesadaran ini, sadar bahwa riya itu tidak ada manfaatnya sama sekali, ya, dan sadar bahwa riya itu sangat besar mudaratnya kepada kita, ya, maka kita akan terhindar dari riya itu. Dan kasihan orang yang riya memang, ya, orang yang riya itu kasihan. Kalaupun orang yang riya itu mendapatkan pujian, ya, pujiannya akan berlangsung berapa hari? Tidak sampai beberapa hari, dalam hitungan detik. Ketika dipuji sudah. Setelah ucapan pujian itu selesai, sudah hilang pujiannya. Ya, tapi yang tadinya harusnya dia dapatkan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dia akan nikmati selama-lamanya di akhirat, sudah hilang dengan riya itu. Ya, makanya jangan sampai ya kita tergoda oleh riya. Kalau misalnya ada godaan seperti itu, kita lawan. Kita katakan riya tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang-orang yang nantinya memuji kita itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kita. Tidak akan menjadikan kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian itu. Bahkan dengan riya itu kita akan semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana aghna syuraka'i anisyirk man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak perlu kepada siapapun. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia melakukan kesyirikan di dalamnya, ya, seperti misalnya syirik asghar, riya, maka aku akan tinggalkan dia bersama amalannya. Saya tidak akan memperhatikan dia dan tidak akan memperhatikan amalannya sama sekali, ya. Maka ini merupakan kerugian yang sangat besar dari riya. Wallahu a'lam. Sudah, ya? Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Masih ada satu lagi. Baik, apabila amalan tersebut, ya, adalah amalan yang sudah dilakukan, maka untuk mengubahnya menjadi amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak mungkin, ya. Misalnya kita bersedekah dengan uang, ya, 100 ringgit. Ketika kita bersedekah, kita melakukannya karena riya. Kemudian kita sudah kasihkan, sudah selesai sedekahnya. Maka sedekah tersebut sedekah yang di dalamnya ada riya, tidak berpahala sama sekali. Kemudian kita sadar, ternyata tadi saja saya riya, ya, saya akan ubah sedekah itu. Tidak bisa, karena di sini kepemilikan, hak milik sudah berpindah. Hak milik sudah berpindah, amalan sudah berlalu, dan kita tidak bisa mengubahnya menjadi amalan yang ikhlas. Yang bisa kita lakukan adalah bertaubat dari riya itu. Bertaubat dari riya, karena ketika kita riya, kita melakukan dosa. Ya, kita bertaubat dari riya agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan riya kita, memaafkan dosa tersebut. Kalau misalnya, ya, pada asalnya kita melakukannya ikhlas, kemudian di tengah-tengah kita melakukannya ada godaan riya, maka ketika itu kita bisa melawannya. Misalnya, ya, ketika sholat, di awal sholat, ya, kita melakukannya ikhlas hanya karena Allah, karena kita sedang sendiri. Ketika kita sedang sholat, ya, ternyata ada calon mertua datang. Calon mertua datang dan
akhirnya dia bermakmum dengan kita. Bermakmum ya, dia sholat di belakang. Kita lihat dia calon mertua kita, akhirnya kita baguskan suara. Kita indahkan suara ya untuk mertua itu, calon mertua. Ya. Di sini asalnya ikhlas, kemudian ada godaan untuk melakukan riya. Kalau dia riya terus ya, dia tidak lawan, maka sholatnya menjadi sholat yang ada riyanya, tidak sah. Sholatnya tidak sah karena ada riyanya, karena Allah tidak menerima amal yang ada riyanya. Tapi kalau dia lawan, dia katakan, iya dia calon mertua saya, tapi dia tidak mempengaruhi saya sama sekali. Kalau Allah mentakdirkan saya mendapatkan anaknya dia, maka itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Kalau saya baguskan, tapi Allah tidak berkehendak, ya saya menikahi anak dia, maka tidak akan terjadi. Kita punya usaha untuk melawannya dan akhirnya riya itu hilang, maka seperti ini tidak menjadi masalah, dan itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan karena di sini pada asalnya kita ikhlas, kemudian ada godaan riya. Dan godaan riya tersebut adalah sesuatu yang di luar kehendak kita. Kita tidak menghendaki adanya godaan itu. Godaan datang, ya wajar kalau kita akhirnya tergoda. Ya, wajar kalau akhirnya kita tergoda. Yang menjadi kewajiban kita adalah melawan godaan itu sehingga akhirnya riya benar-benar bisa kita hilangkan dari hati kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan saya sering melawan riya dengan cara tadi, bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan maslahat kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan mereka itu semuanya lemah. Yang bisa mempengaruhi saya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak butuh dengan mereka sama sekali. Mereka sama-sama hamba Allah dan mereka tidak bisa mendatangkan maslahat kepada saya. Ya, saya sering melawan riya dengan perasaan ini, dengan kesadaran ini bahwa semuanya adalah hamba Allah, semuanya lemah di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya tidak bisa mendatangkan maslahat kepada saya. Yang bisa mendatangkan maslahat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang punya kekuasaan untuk itu, untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan kita dari mudarat, ya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Sudah jam 11.30, ya. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin semangat untuk menuntut ilmu agama dan semakin semangat untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.